anjing gue balik lagi. Gue ngomong nih sama laki gue Iya. Dia nanya, emang di rumah kamu ada anak kecil? Dia bilang, anak kecil nggak ada, tapi gue nggak mau cerita kan, takutnya dikatanya masih sih orang gila kali ya, takutnya gitu kan. Emang di rumah kamu ada anak kecil? Nggak ada. Emang kenapa? Tadi ada suara. Hello anak mama, gue Algis. Kembali gue mengajak kalian yang penakut menjadi pemberani. Amin. Di Story kali ini, gue mendatangi salah satu rumah teman anak mama yang gue jamin dan kami jamin ceritanya itu beda dari yang lain, horor atau enggaknya kita nilai nanti. Tapi sebelum itu, dukung kami dengan cara subscribe. Thank you. Dan di Scary Story kali ini, garis besarnya teman anak mama yang satu ini menceritakan tentang kejadian masa kecil yang pernah diganggu oleh makhluk halus, dan finalnya dia akhirnya tahu bahwasannya orang tuanya mendapat kiriman. Gue juga masih bertanya dan itu merupakan garis besar. Horror on, listen and we start now. Nah, kali ini gue sudah bersama Cynthia yang sebenarnya ini kawan lama gue waktu kuliah ya, jadi teman kuliah gue. Jadi sebenarnya gue udah tahu secara garis besar, cuman gue belum tahu spesifiknya dari dia kecil, dari terus beranjak dewasa seperti apa pengalaman horornya. Untuk itu lebih baik lu kenalan dulu kali ya, dari teman anak mama tahu. Silakan. Nama siapa? Nama gue Cynthia. Udah itu. Udah Cynthia aja lah. Namanya Cynthia jadi panggilannya. Jadi langsung aja kita mulai. Dan jangan lupa kalian untuk memasang headphone kalian dan fokus untuk cerita yang satu ini, karena gue jamin ini beda dari cerita yang lain yang pernah anak mama tayangin. Langsung aja sih, silakan. Gue cerita dari mana kali ya? Dari waktu gue kecil. Kecil boleh. Jadi sebenarnya gue tuh bukan orang yang bisa ngelihat everyday gitu, nggak bisa ngelihat setiap hari. Tapi ketika momen-momen tertentu itu gue sensitif. Dari kecil gue inget banget. Jadi anak kecil biasa lah main ya kan. Terus balik maghrib terus gue lewatin gang sempit gitu, gue lari sama teman-teman gue yang lain. Katanya gini, ayo buruan nih udah maghrib, nanti kuntilanak keluar nih gitu kan. Cuman yang namanya masih kecil, gue waktu itu gue SD kayak ya udahlah gitu kan, nggak paham banget. Nah akhirnya ketika gue lari terus jadi kan gue lari gini nih, si tangan gue itu dipegang ternyata sama si yang anak-anak yang lain itu takutin. Kayak gini deh contohnya, gini, set. Itu gue dipegang dan itu tangannya bener-bener halus parah. Nah dari situ gue cuma mikir, oh mungkin cuman kayak daun atau apa gitu ya. Nah udah gitu, udah nih gue sempat mikir, kenapa ya, ada apa nih di gue, kenapa bisa kayak gini. Sedangkan gue nanya-nanya sama teman-teman gue yang lain tuh nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, kenapa mereka ngelihat apa enggak segala macam. Nah akhirnya gak lama kemudian malam Jumat nih, jadi seling dari gue dipegang kuntilanak itu. Jadi kalau nggak salah hari Senin itu gue dipegang nih. Nah malam Jumatnya adik gue udah tidur yang cowok. Terus pintu tuh buka gitu, untuk kamar, pintu ruang tamu. Nah gue di situ lagi nonton dunia lain. Nah itu posisinya gue berdua, adik gue udah tidur. Nah dari situ gue di pojok sini, pas banget. Nah di sini TV, di sini adik gue. Nah kok perasaan gue nggak enak nih, merinding sebelah gitu kan. Nah akhirnya gue nengok ke sebelah sana, buset, gue kuntilanak pakai baju merah, matanya merah, terus gue merinding. Terus rambutnya lurus banget, jadi kayak ngeliatin gue gitu. Terus gue langsung astagfirullahaladzim, dia cabut. Kuntilanaknya cabut, dan katanya itu bekas yang bunuh diri gitu. Cuman gue nggak tahu ya sampai saat ini kebenarannya gimana. Cuman ya udahlah, namanya juga masih kecil kan. Nah dari situ gue tuh takut banget jadinya, sama orang pun gue takut. Kayak misalnya orang, lo
bibir lo manyun, terus lo melotot tuh gue saking takutnya, jadi kayak traumatik gitu. Nah akhirnya segala macem gue belajar lah buat kayak diajarin sama nyokap gue juga kebetulan buat kayak ngolah energi. Cuman gue belajarnya kayak buat apa ya, kayak ngendaliin diri segala macam gitu. Cuman gue belum sampai saat ini gue belum paham banget lah. Nah setelah itu berkurang nih ketakutan gue. Gue sempat waktu SMP itu gak mau ke sekolah gara-gara takut. Karena seringnya gue ngelihat setan. Bahkan ngelihat orang pun yang takut-takutin gue bisa nangis, gue bisa di kamar dikurung segala macam, gue saking takutnya. Nah akhirnya ketika gue beranjak dewasa SMA itu masih santai-santai aja, kayak yang ya udahlah gitu. Nah finalnya itu ketika keluarga gue ada musibah nih, musibah yang hari gini masih main kirim-kiriman gitu kan. Kalau kirim duit ya itu gitu kan. Nah ini ngirimnya yang hal-hal yang gak baik lah ibaratnya dari segi agama segala macam. Nah akhirnya singkat cerita setiap ada sesuatu di rumah gue dikirim itu selalu gue yang pertama ngerasain. Entah itu gue ngerasain gelisah kah, entah itu gue ngerasain gue ngeliat sesuatu kah, misalnya kayak sekelibetan. Bahkan ketika itu lagi siang-siang nih, gue lagi siang-siang terus gue nonton TV, udah gitu gue ngeliat tiba-tiba pocong. Sumpah demi apapun, ngeliat pocong depan gue lewat di atas ke arah kamar nyokap gue. Nah di situ siang lah gue kaget kan, astagfirullahaladzim apaan nih. Pas gue ikutin tuh pocong nggak ada, nyokap gue keadaannya lagi tidur. Nah setelah itu nggak tahu nih nyokap gue masih ingat apa enggak ya. Ketika nyokap gue bangun, gue bilang sama nyokap gue, mah dia ngelihat pocong, dia bilang gitu masuk kamar mama. Nah kebetulan nyokap pun mimpinya itu pocong, mimpinya ada pocong sama seseorang yang ngirim ini, katanya mau katakanlah nyebut nyawa nyokap gue gitu kan, padahal dia bukan Tuhan, bukan siapa gitu segala macam. Nah akhirnya di situ mulai gue kayak takut banget, maksudnya mungkin karena efeknya segala macam tuh takut di rumah segala macam. Terus bahkan waktu itu ke kampus pun kayak kayak mager-mageran gitu. Terus apalagi kalau balik ke rumah nih itu gue kayak nggak mau balik bawaannya. Jadi kalau misalnya gue sempat tinggal di ruko gitu kan setelah dari segala macam cobaan lah yang ada di hidup gue. Nah jadi gue balik kampus nih, terus gue duduk di depan ruko itu, karena gue lagi tinggal di situ kan. Itu sejam gue nggak mau masuk karena takut. Bawaannya tuh takut. Bahkan gue sampai ke adik gue, tolong dong ke bawah, gue nggak mau masuk nih, takut. Karena emang hawanya tuh gak enak banget di rumah gue. Dan ibaratnya setelah gue ngalamin hal-hal yang kayak gitu, mungkin kalau orang lain ngalamin tuh kayak, kok lu bisa gila lu segala macem gitu kan ibaratnya. Tapi alhamdulillahnya kita keluarga gue semua tuh kompak dalam artian ya udahlah bismillah aja, semoga ini tuh selesai segala macam gitu. Nah akhirnya berjalan lah sampai gue kuliah semester 2 kalau nggak salah. Itu masih itu lagi goyang-goyangnya banget, gue ngeliat sana sini segala macam. Bahkan kalau gue balik di kampus nih, kita sering nongkrong di jembatan juga kan segala macam. Itu kan balik kita malam ya, which is kayak cuman ngobrol-ngobrol doang gitu kan, nggak ngapa-ngapain ibaratnya. Terus gue balik dengan rute rumah gue yang jauh banget dan banyak pohon-pohon lah ibaratnya. Itu gue kadang suka ditemenin guys, ditemeninnya bukan sama orang. Jadi nyokap gue tuh selalu bilang, kalau lu kemana-mana dan segala macam itu, lu jangan lupa zikir, sholawat. Nah itu tuh sampai detik ini pun gue terapin, gue masih kayak gitu. Walaupun gue balik malam segala macam, gue masih gue terapin kayak gitu. Nah itu tuh lagi hujan gerimis jatuhnya kan, lagi gerimis. Terus udah gitu tiba-tiba gue ngerasa takut nih. Gue bilang, aduh ya Allah lindungin gue dong. Gue takut, gue bukan takut karena setan juga, takut dibegal kan, gue secara gue perempuan kan. Terus udah gitu gue ngeliat ke spion, gak ngerti kenapa gue ngeliat kakek-kakek itu di spion nih, di spion sebelah kanan gue. Dia bener-bener terbang, tapi gue bawaannya adem nyet, bawaannya adem gue. Terus aduh ya Allah, gue masih tetap salawat sama zikir kan, karena gue inget pesan dari nyokap gue.
ngeliat aduh gimana nih, sampai kapan nih dia ngikutin gue atau gimana. Cuman gue gak mau berpikiran gimana jiper. Iya dong gue, cuman alhamdulillah bantu ketika gue zikir sama sholawat itu. Terus udah gitu dia sampai mana itu, jadi si kakeknya itu kayak pakai jubah putih, terus dia kayak pakai apa sih namanya, kain-kain gitu deh, kain-kain yang kain-kain Sunda gitu loh. Nah kayak gitu. Nah, akhirnya terus udah gitu udah nih, ini sampai mana dia ngikutin gue kan. Gue ngeri nih, takutnya kenapa-napa segala macam, soalnya itu jalanan emang rada creaky juga. Nah udah gitu akhirnya gue ngeliat ternyata guys, ketika gue belok mau ke rumah gue, dia udah cabut hilang. Jadi cuman kayak nganterin gue sampai rumah terus dia hilang. Baik dong berarti dong. Baik, alhamdulillah. Kalau gue ngelihat, misalnya kita kan sering ya nongkrong gitu kan di kampus segala macam. Kalau gue ngelihat ya udah, kayak nggak gue hirauin. Maksudnya ya gue lo gitu. Berarti lu masa-masa kampus tuh lagi masa-masa pengobatan, pemulihan gitu ya? Masa-masa dimana gue buat stabilin diri gue sih. Dari tapi malah makin parah ya gangguannya gitu. Tapi kalau menurut gue sih nggak parah-parah banget gitu ya. Karena gue nggak setiap hari banget guys. Ketika ada momen dan memang momennya itu yang gue butuhin dan yang sedang keluarga gue alamin, itu baru gue tuh bergejolak apa segala macam. Kalau misalnya di rumah ada apa, gue gue ngeliat ini di rumah misalnya sekelibat atau apa, kenapa ya, kan jadinya parno ya, takutnya ada kiriman lagi segala macam. Jadi gue apa biasanya menyokap, ibaratnya bisa dikatakan gue itu bisa apa ya namanya ya, kayak menstabilkan. Jadi gini guys, misalnya ada kunti di situ, misalkan ya ada di situ, ya udah gue nggak yang aduh gimana nih, takut ya. Kalau gue pernah pasti takut kan. Iya gitu. Cuman kalau misalnya gue lagi datang takut, ya udah ya takut juga gue gitu kan. Di suatu villa lah gue. Ya kan. Terus udah gitu gue duduk di pohon yang gede banget sama anak-anak bareng-bareng nih. Terus gue nggak tahu kenapa, mungkin gue lagi kosong atau apa, jadi gue kayak zelep tapi gue hilang. Maksudnya? Nggak tahu, gue kayak gimana ya, kayak nggak tahu apa yang udah terjadi 3 detik apa 10 detik gitu? Lalu karena gini, ketika gue ngerasain itu ada yang bilang gini, perempuan. Apa tuh? Kalian jangan berisik. Kalau kalian berisik, salah satu dari kalian akan saya ambil. Kata dia gitu. Nah, gue udah denger banget di kuping sebelah kanan gue nih kan. Pas gue sadar, gue istighfar, gue langsung bilang sama salah satu teman gue juga ada di samping. Terus gue bilang gini, wah gila, gue kayak gini nih, gue ceritain kan yang tadi segala macam. Dan akhirnya gue juga nggak bilang sama anak-anak jangan berisik segala macam, ya namanya kita seru-seru kan. Jadi gue cuman kayak ngebentengin diri gue, ya balik lagi ke zikir sama sholawat itu doang. Ibaratnya jangan sampai kosong banget lah. Ibaratnya sebandel-bandelnya dan sebusuk-busuknya lo mah zikir sholawat ya harus gitu kan, apalagi sholat segala macam. Ya itu tumpuan gue cuma itu doang. Cerita baru nih, gue baru abis dari kampus balik, terus gue masuk kamar, gue bebersih dulu, terus masuk kamar. Ini nih, pas masuk kamar kok hawa-hawanya gak enak, kayak hawa-hawa panas gimana gitu. Oke. Nah di kamar gue tuh ada TV. Ya. Nah TV-nya tuh pas banget di sini. Nah ini pintu gue, di sini lemari. Nah anehnya kok di sini gue tuh merinding nih, kayak merinding terus berat gitu. Digendong gitu kali? Nggak ngerti. Nah gak lama kemudian dari apa yang gue rasain itu, ada anak kecil di dalam kamar gue itu. Gue kaget dong. Tapi alhamdulillahnya lagi anak kecilnya itu nggak yang jelek banget gitu loh. Dia ngapain dia di kamar tuh? Nggak ngerti gue juga. Nah akhirnya kalau nyokap gue masih ingat, gue manggil nyokap gue nih, mah itu gimana tuh sama nyokap gue. Oh ya udah biarin, itu mah main aja. Gitu segala macam kan. Nah akhirnya dia cabut nih. Anak kecilnya cabut. Cuman kayak dia di situ doang nih. Nangkapin apa sih? Nampikinnya tuh sekali doang tuh hari itu segala macam. Nah dari situ dia tuh sering muncul di hari-hari berikutnya tuh sering munculnya tuh cuman kayak datang
lari-lari udah gitu doang. Itu datang lari udah gitu doang, kayak cuma ngajak main, cuma kan gue nggak bisa berinteraksi dong. Iya. Itu segala macam. Nah suatu ketika gue tuh suka banget sama yang namanya mobil-mobilan kecil lah. Oh Terus iya. kayak kuda-kudaan kecil yang habis main Iya, Robinson mainan, itu, iya. segala macam. Mainan laki lah ya. Mainan laki, Iya. karena kan gue anaknya laki Yo banget. imamen. Iya. Terus udah gitu ternyata doi itu suka, Anak kecil tadi. anak kecil itu tuh dia suka dengan main-main kayak gitu. Tapi kan gue tuh orangnya nggak mau yang kayak wah gue punya gini-gini nih. Iya. Karena kan takutnya jadi musrik atau apa Iya, ya bener, segala bener. macam. Jadi ya udahlah, itu emang dunia dia, dunia gue gitu, beda Iya. kan segala macam. Kalau misalnya emang dia mau main ya it's okay gitu kan. Nah singkat cerita, waktu itu gue pernah punya katakanlah laki-laki lah ya, lagi video, nggak usah nanya laki-laki siapa ya pacar. kan? Iya boleh dari Oh katakan iya. Nah gue lagi voice call nih sama cowok gue ini ceritanya kan. Terus udah gitu gue tinggal, karena kan gue kalau voice call itu lama kan, apa aja dibahas. Iya. Terus udah gitu gue pengen kencing, Tinggal lah. gue tinggal lah, gue taruh di kamar. Iya. Soalnya kamarnya di atas nih, ya kan. Terus udah gitu, udahlah sekitar 1 menit nih gue kencing. Abis kencing gue balik lagi. Gue ngomong nih sama laki gue. Iya. Dia nanya, emang di rumah kamu ada anak kecil? Dia bilang, anak kecil nggak ada. Tapi gue nggak mau cerita kan, takutnya dikatanya apaan sih orang gila kali ya, gitu kan. Emang di rumah kamu ada anak kecil? Nggak ada. Emang kenapa? Tadi ada suara hai. Sumpah dia bilang Di rumah ini lagi? iya, di atas di kamar. Udah nggak ada tapi kan anak kecil. Terus udah gitu dia ngomong hai. Terus gue serius, dia ngomong, ada yang ngomong kayak gitu. Oh mungkin apa kali, nggak tahu kali gue gitu. Terus Gila, gue jadi takut dibilang gitu kan. Gue kan nggak mau describe, oh gue emang ada anak kecil loh di sini gitu. Tapi nggak bisa kan, jadinya kayak kalau orang yang nggak tahu gue kan jadinya aneh gitu kan, segala macam. Dia cuma kayak hai gitu doang. Udah nih dia jarang datang nih. Anak kecil itu Dia jarang datang banget, sampai gue pindah rumah berkali-kali gak datang nih. Dan lucunya doi itu datang kalau gue lagi ngerasa sedih, ngerasa galau, nggak ngerti ya gue, maksudnya nggak yang memuja dia banget. Kalau gue datang, kalau gue sedih datang lah, iya. Nggak sama sekali. Jadi ya masing-masing aja tetap. Oke. Terus pas gue lagi sedih, galau segala macam, doi datang. Terus kayak nih ya, lo boleh percaya apa enggak ya? Ya oke, udah gue disiapin. Sumpah. Terus udah gitu tidur lah gue. Mau tidur udah pakai selimut nih. Terus doi ada nih. Itu alhamdulillahnya gue dikasih lihat yang kayak gitu tuh bagus-bagus semua kan. Maksudnya anak kecilnya tuh pipinya tuh merah, maksudnya tembem gitu kan. enak dilihat Gak oke. yang hancur-hancur sehancurnya gitu kan. Iya. Terus gak ngerti kenapa si selimut gue tuh kayak yang diginiin nih gitu, ngajak main gini gitu. Terus ya gue dengan, kan gue orangnya bodo amat gitu ya, apaan sih gue mau tidur, gue cuma kayak gitu doang. Iya. Apaan sih gue mau tidur, gak usah ganggu gue, kalau misalnya mau main aja yang ada di sini, gak usah lo ganggu gue. Gue gituin, cuman dia ya udah nurut, alhamdulillahnya nurut gitu kan. Nggak yang gimana. Terus dan sampai detik ini gue belum ketemu dia lagi. Tapi terakhir dia kayak ngasih momen, dia kan rumah ini kan lo pernah kesini kan, rumah ini belum jadi. Iya pernah. Belum jadi. Nah ada tukang nih, dia tidur di kamar sini Oh pas iya. lagi dibangun itu. Iya. Nah ternyata dia dapat mimpi, katanya mimpinya itu anak kecil. Mimpi anak kecil, terus dia nge-describe anak kecilnya kayak gini. Lah itu kata nyokap gue, lah itu mah temenin si Tia gitu. Jadi kayak udah dari situ gue udah nggak pernah, dia nggak pernah muncul lagi atau segala macam. Jadi gue pun tidak menganggap dia gitu ya, ibaratnya ya udahlah gitu. Di situ gue nggak yang melihat dia lagi gitu. Nah akhirnya setelah semua persetanan gue udah bisa gue kendaliin segala macam, alhamdulillahnya nggak jarang banget akhir-akhir ini gue ngeliat sesuatu yang bikin gue takut ke kamar mandi atau segala macam. Paling juga kalau di rumah ya sekelibatan, terus paling kalau misalkan ada yang manggil atau apa segala macam. Cuman ya itu menurut gue hal biasa lah, namanya juga di rumah kan, pasti ada aja.
cuman nggak gue jadiin sesuatu yang ya anjir gue takut banget nih atau apa segala macam gitu. Bahkan waktu itu rumah ini lagi dirapiin, si kulinya tuh bisa ngeliat guys, bisa ngeliat, tapi dia dengan santunya dia ngecap di atas nih, gila di rumah ini tuh banyak ya setannya dari A B C D E, dari luar dari depan segala macam. Cuman sebagai gue yang punya rumah ya biasa aja, kayak ya udahlah gitu kan. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Banyak beberapa, nih agak cerita sedikit di rumah gue ya, ada beberapa yang gue ajak nginep, dia nginep nih, dia nginep di sini karena besok motor kan ceritanya. Nah udah gitu dia tidur di sini nih pas banget di ruang tamu ini. Dia nge-WA gue, Sen gue nggak bisa tidur nih, ya udah baca doa aja, gue gituin kan. Iya di rumah lu kacau udah banyak banget. Dia bisa ngeliat gitu, dia? Bisa ngeliat dia. Jadi tuh di depan rumah gue tuh katanya ada pocong lah, ada apa segala macam yang ikut, tapi dia nggak berani masuk kalau kata dia nih. Nah sedangkan kalau yang di dalam yang udah ada tuh kayak menjaga. Ya udah di rumah ini tuh emang ada gitu. Iya. Tapi nggak yang iseng gitu, nggak yang iseng gimana segala macam, enggak. Nah akhirnya dia bilang udah nih, Cin, kertas jatuh nih tiba-tiba dari atas, emang lo ngasih ya? Enggak, gitu. Gue udah di kamar nggak kemana-mana. Udah gitu udah nih, besok paginya pas mau jalan dia cerita, wah gila rumah lo, dibilang gitu, rumah lo oke, enak gitu, nyaman, tapi setannya banyak banget, dia bilang gitu. Dia didatengin sama yang jagain rumah ini, laki-laki. Didatengin ke rumahnya? Didatengin ke rumah, di rumah gue nih. Dia turun dari tangga nih atas, tok, diliatin. Sumpah ini gue ngomong, diliatin itu kayak mungkin dia ngerasain ngomong batin sesama batin kali ya. Gue kadang-kadang gue nggak bisa katanya. Jangan pernah kalian ganggu keluarga ini. Itu karena dia tuh emang orang pertama yang datang ke rumah gue. Bahkan gue pun baru kenal beberapa hari udah gue yaudah lo ngajak gue menginap aja di rumah gue karena rasanya rumah ini jauh segala macam. Nah dari situ banyak banget nih, sebelum rumah ini jadi ada yang pembantu tiba-tiba nyasar lah ke rumah ini segala macam. Pembantu orang tiba-tiba lah kok ada di dalam rumah ini. Kok bisa? Nggak tahu. Waktu itu rumah jatuhnya lagi vakum buat dibangun. Itu tuh masih kayak puing-puing segala macam, tumpukan endegeng itu banyak banget. Jadi si pembantunya tiba-tiba ada di dalam rumah ini. Itulah banyak, kalau kata orang-orang di sekitar rumah gue emang udah ada kerikil rumah gue. Tapi alhamdulillah gue sebagai yang tinggal di sini ya gue sih nyaman aja, walaupun ada satu dan lain halnya ya udah biasa aja gitu. Nggak yang gue anggap gimana lah. Tetangga lu sering ngeliat gitu? Waktu pas apa omongan dari warga-keluarga aja? Ada yang ngeliat, terus udah gitu. Nah sedangkan kan pembantunya tuh daerah sini rumahnya. Iya. Dia kan juga cerita kan, pasti. Jadi dia kan omong mulut ke mulut kan gitu segala macam. Nah akhirnya rumah ini jadi ya udah fan aja, walaupun katanya yang bisa ngeliat tuh emang banyak di rumah ini. Gitu. Sampai sekarang ya berarti nih? Iya begitu. Pokoknya gue terakhir ngeliat di rumah gue itu kemarin. Cuman kayak dari tanggal gue lantai 3 nih, cuma udah gitu doang, nggak yang menyakitkan atau gimana segala macam. Cuman ya gue balik lagi sih, ya udahlah gitu, nggak usah mikirin yang terlalu gimana kan. Nggak usah dijadiin hal-hal yang nggak baik lah ibaratnya. Berarti sekarang lu udah nggak jadi beban lah, maksudnya biar aja lah gitu ya? Enggak sih, alhamdulillah. Dulu mungkin ya waktu tertekan ya, asli banget itu mah. Ya gue ngeliat orang aja, wah gila. Tapi alhamdulillah sekarang ya mungkin karena gue percaya yang ada dunia lain gitu ibaratnya. Jadi ya alhamdulillahnya kan aja. Oke. Gini ya, mungkin kalau orang tuh biasanya bisa ngeliat hantu, gue pengen ngilangin terus beban tertekan. Mungkin ada positifnya dari Cynthia juga, dari pesan Cynthia mungkin yang sekarang lagi nonton ngalamin kayak Cynthia, merasa beban, tertekan, mungkin yang pertama kali ngeliat hantu terus jadi suges mulu. Caranya deh paling ampuh deh. Menurut cara lo ya? Menurut gue yang penting lo pertama tuh lo harus nerima itu lo bener-bener hal yang susah tapi harus
bahkan apapun permasalahan hidup lo harus nerima. Ketika lo nerima dengan diri lo kayak gini, lo bisa ngeliat ini atau lo bisa ngebaca hal-hal yang orang lain nggak bisa, lo pertama harus nerima. Ketika Ikhlas lo, aja ya? ikhlas aja. Ketika lo udah bisa nerima, ya alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik ibaratnya gitu. Jadi kalau sesuatunya tuh jangan lo tahan. Misal lo bisa ngeliatnya di Egis, ya udah jangan lo tahan, biarin aja. Ketika lo nahan, itu malah makin bikin lo ketakutan dan bikin kayak wah gila gue bisa stres nih segala macam gitu. Walaupun gue pun dulu kayak gitu, gue awal-awal kayak gitu, cuman setelah gue berusaha untuk menerapkan zikir dan sholawat, ya alhamdulillahnya ya udah gitu, fine aja, lo gue gitu. Itu aja sih, simpel. Oke. Jadi pesannya adalah ikhlas, terima aja, kalau udah takdir mah takdir aja lah. Kalau emang takut ya emang takut, cuman kan kita mencoba untuk menjadi pemberani lah. Enak paman tuh harus berani ya. Iya dong, pasti. Gue aja berani nih. Berani banget ya. Main sini mah gue udah berani banget. Oke, dari teman anak mama, teman gue juga Cynthia, banyak yang bisa kita ambil. Bahwasannya kalau gue pribadi ya, ini perspektif gue, kita harus mencoba lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya, mau itu yang memang kita bersebelahan gitu dengan hidup makhluk goib lah gitu ya. Cuman itu tadi sih, lebih ikhlas, lebih lebih mendekatkan diri. Pesannya itu tadi sih paling penting dari Cynthia yang awalnya beban, tertekan, terus udah cerita ke nyokapnya, terus dia siapa lagi gitu kan, udah bingung lah. Alhasil dia ingat untuk mendekatkan diri lagi ke Tuhannya gitu ya, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana itu menjadi benteng dia. Kalau misalkan dia nggak mendekatkan diri ke Allah, mungkin dia masih yang bingungan gitu. Artinya walaupun bukan cuma ya zikir terus sholawat, artinya dia udah percaya itu dan itu menjadi benteng buat dia. Ada apapun juga depan dia udah selalu aja deh, santai aja. Ada yang mukanya jelek kayak cakep kayak udah santai aja. Jadi itu sih yang bisa gue simpulin. Semoga yang mengalami seperti teman gue Cynthia bisa diambil hikmahnya, menjadi konten yang positif untuk kalian. Follow kami di Instagram @anakmamaberani, subscribe kami, thank you. Nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten kami. Dan percayalah, di saat kamu merasa sendiri, aslinya kamu tidak pernah sendirian. Anak mama cabut, bye.